Ya, lalu bagaimana cara masyarakat agar tetap sehat fisiknya dan mentalnya selama menjalani aktivitas di fase transisi menuju normal baru? Kita akan membahasnya bersama dengan Profesor Dr. Pratiwi Puji Lestari Sudarmono, Ketua Lab Mikrobiologi FKUI dan tenaga ahli gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan juga Mbak Vera Itabiliana Hadiwijoyo SPSI psikolog anak dan remaja. Kita langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Pratiwi dan juga Mbak Vera, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, oke. Kita ke Prof. Pratiwi terlebih dahulu. Prof, Ya. ini apakah pandemi ini akan benar-benar bisa mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat seperti itu, Prof. Pratiwi? Ya, saya rasa pandemi kali ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh manusia di dunia ini. Jadi kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa menjaga diri kita sendiri dari serangan virus COVID-19 ini. Caranya sebetulnya sudah kita mulai belajar pada waktu kita di karantina 2 minggu beberapa waktu yang lalu. Kita harus cuci tangan lebih sering, kita harus menjaga badan kita lebih baik, lebih sehat dengan makanan yang baik, dengan vitamin, dengan olahraga. Kita harus menjaga jarak, kita harus juga menghindari orang-orang yang ada dalam kerumunan, dan kalau bisa kita menghindarkan diri dari mereka-mereka yang tertular atau sakit. Jadi itu adalah adaptasi kita yang tentu saja sebagai manusia saya rasa kita adalah makhluk yang mampu beradaptasi, dan adaptasi ini harus dilaksanakan bersama-sama dari anak-anak yang masih usia kecil sampai kepada mereka yang sudah dewasa. Baik. Oke. Prof, kalau kita lihat ini isu kesehatan dan imunitas menjadi sangat penting saat ini. Dan apakah sebagian besar masyarakat sudah memahami betul bahwa kesehatan ini adalah suatu hal yang perlu sangat-sangat dijaga saat memasuki masa atau fase normal baru? Dan bagaimana kita bisa menjaga imunitas? Apakah sama dengan saat kita masih dalam masa PSBB atau mungkin harus lebih ekstra lagi untuk menjaga imunitas saat fase normal baru ini, Dok? Ya, tentu saja kita harus melanjutkan kegiatan hidup kita sehari-hari, meskipun virus itu belum sama sekali tereradikasi. Caranya adalah dengan cara-cara yang tadi telah disebut, namun demikian kita harus terus meningkatkan imunitas kita lebih tinggi lagi, karena kita keluar dari sarang kita, pergi menemui orang lain yang kita tidak tahu apakah terinfeksi atau tidak, dan kita berusaha setengah hati untuk tetap menjaga lingkungan sekitar kita sendiri. Jadi diri kita sendiri harus sehat, harus imun kita harus tinggi. Kalau tidak sehat dan kita merasa bahwa imunitasnya sedang turun misalnya, maka lebih baik tidak pergi keluar. Itu cara beradaptasinya. Saya rasa itu harus menjadi panduan utama, karena sakit sedikit saja saya rasa kantor itu tidak bisa mengizinkan mereka yang sakit untuk masuk, mereka yang demam misalnya, bahkan naik kendaraan umum pun tidak bisa, dan seterusnya. Jadi ada peraturan-peraturan yang sangat ketat yang membatasi kegiatan, meskipun kegiatan itu diizinkan gitu ya. Jadi itu harus disadari. Semua kegiatan diizinkan, tapi ada pembatasan-pembatasan, dan kita sendiri yang tahu apakah kita sehat, apakah imun kita cukup baik, misalnya nggak lagi lemes, nggak lagi demam, nggak enak badan, cukup tidur, makan cukup, dan seterusnya. Oke, Baik. memang berarti kita harus tahu Betul, memahami dan mengenal kesehatan kita juga ya, untuk mengetahui apakah kita bisa bersosialisasi atau tidak. Ya. Oke, kalau kita mencoba beralih ke Mbak Vera terlebih dahulu. Mbak Vera, ini kan Ya. kalau kita berbicara tentang adaptasi, itu erat hubungannya dengan habit atau kebiasaan, dan ini akan jadi kebiasaan baru, dan itu pasti takes time, butuh waktu juga. Gitu. Butuh berapa lama biasanya individu bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang baru? Kalau kita lihat kan kita sudah mulai melakukan ini dari Maret ya, kalau Ya. tidak salah, seperti itu. Betul. Jadi kalau ditanya berapa lama seseorang bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, itu tidak ada batasan waktunya, karena banyak sekali faktor yang menentukan gitu ya. Faktor pertama sekali yang awal sekali yang menentukan adalah
dia bisa terima nggak dengan situasi baru ini gitu, ada acceptance-nya nggak, dia bisa menerima situasi ini dulu nggak. Kalau dia masih denial, dia masih marah-marah, dia masih menolak, oh saya nggak mau nih, apa nih segala macam, ya proses adaptasinya tentu butuh waktu lebih lama gitu. Jadi banyak hal yang menentukan berapa lama seseorang bisa beradaptasi atau tidak. Dan yang namanya adaptasi ini kan tidak hanya sekali ya. Setiap kali ini kita dari bulan Maret sampai saat ini kan banyak sekali perubahan-perubahan, banyak perubahan aturan, kondisi dan sebagainya, sangat dinamis kan. Jadi setiap waktu pasti ada hal baru yang kita perlu beradaptasi gitu. Oke, Mbak Vera, kalau kita lihat ini kita memang sudah belajar beradaptasi dari mulai Maret ya. Tapi kalau kita lihat ini kan kita belajar beradaptasi dari bulan Maret, tapi kebiasaan lama kita ini bertahun-tahun. Nah ini kita bahas nanti, kemungkinan apakah mungkin kita akan kembali ke kebiasaan lama kita saat kita sudah keluar dari sangkar ya. Kita bahas tapi setelah jeda berikut ya Mbak Vera ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.